حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita tentang Nabi Yunus dimakan ikan paus. Nabi Yunus merupakan nabi yang diutus Allah untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak yang saat itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu ketika Nabi Yunus mendatangi penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh penduduk Ninawa, bahkan mengolok-olok dan menghinanya. Sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan penduduk Ninawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yunus untuk memberitahu mereka bahwa Allah akan menurunkan azab. Saat meninggalkan kaum Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan dari penduduk Ninawa. Beliau pergi dengan rasa penuh kecewa dan penuh amarah kepada kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk sadar bahwa azab ini turunnya dari Allah. Maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah. Ketika azab datang, Allah melihat kejujuran tobat dari kaum wanita, laki-laki, dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya, hingga Allah memperhatikan azab tersebut. Melihat peristiwa azab yang telah menimpa kaum Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan mereka, padahal Allah belum mengizinkan Nabi Yunus untuk meninggalkan mereka. Namun Nabi Yunus terlanjur marah dan kecewa kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleh terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng, para penumpang memutuskan untuk menurunkan sebagian barang mereka dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut bahkan tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi dan salah satu harus melemparkan diri dia ke laut. Kemudian para penumpang memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya, maka harus bersedia melemparkan dirinya ke laut. Setelah dilakukan undian, nama Nabi Yunus pun yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan dirinya ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, tapi nama Nabi Yunus tetap keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan dirinya ke laut. Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa melukai dan menyobeknya. Saat berada di perut ikan, hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan untuk dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya. Sehingga beliau berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan ke tepi laut yang tandus dengan keadaan sakit. Bukan sebatang pohon dari jenis labu untuk dikonsumsinya. Setelah itu, Nabi Yunus diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat dari para penduduk. Samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga akhir tertentu. Nah, makasih ya udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.